Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan kali ini. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan makalah mengenai hakikat pembelajaran akidah akhlak dan prinsip-prinsip pembelajaran akidah akhlak. Untuk lebih lanjutnya, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam penyiapan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dalam perilaku akhlak di kehidupan sehari-hari itu melalui kegiatan bimbingan, pelatihan, pengajaran, penggunaan pengalaman, keteladanan dan pembiasaan. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk pada bidang keagamaan, pendidikan, ini juga diarahkan pada peneguhan akidah di satu sisi. Nah, pokok pembelajaran akidah akhlak ini memiliki masukan dalam memberikan motivasi pada peserta didik agar mempelajari serta mengaplikasikan akhlakul karimah serta adab Islam dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai wujud keimanannya. Selanjutnya itu permenang ditegaskan juga itu bahwa akhlakul karimah itu sangat penting untuk dipraktekkan dan dibiasakan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif era globalisasi yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan poin B, yakni hakikat pembelajaran akidah akhlak. Nah, hakikat suatu pendidikan itu dapat dilihat pada makna filosofi pendidikan itu sendiri, di mana konsep atau hakikat pendidikan dalam kajian filsafat tidak bisa dipisahkan ke dalam hakikat makna manusia, yang artinya pendidikan dan manusia itu memiliki hubungan yang erat, yang saling berhubungan seperti itu. Sehingga dapat dimaknai bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses untuk memanusiakan dan memberikan pengembangan terhadap manusia dalam hal berpikir dan bertindak. Kemudian hakikat dari suatu pembelajaran itu sendiri adalah interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, atau bisa juga dimaknai sebagai terjadinya proses belajar mengajar antara seorang guru atau pendidik dengan siswa atau peserta didik. Nah, istilah pembelajaran ini mengandung unsur belajar, teaching, dan juga unsur pembelajaran atau learning. Nah, istilah pembelajaran ini merupakan perubahan istilah yang sebelumnya dikenal dengan proses belajar mengajar PBM atau juga dikenal dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, penggunaan istilah pembelajaran inilah diharapkan supaya pendidik atau guru mengingat akan tugasnya untuk mengajarkan peserta didik. Kemudian mata pelajaran akidah akhlak ini merupakan pendidikan yang bertujuan untuk menghantarkan peserta didiknya dalam memahami dan kedepannya mampu untuk mengamalkan ajaran dalam mengesahkan Tuhan dan keterampilan dalam berperilaku. Cukup sekian, pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatihah. Tadi kita telah mendengarkan dan menyimak dari pengertian dan hakikat
kita beralih ke prinsip-prinsip. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran akidah akhlak, yaitu ada 9 poin. Yang pertama, berpusat pada siswa. Karena siswa satu dengan siswa yang lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada siswa yang harus paham, yang lebih mengerti. Ada siswa yang lebih mengerti dan lebih paham jika langsung dengan praktek. Selanjutnya, yang kedua yaitu belajar dengan keteladanan dan pembiasaan. Pengetahuan harus diaplikasikan oleh perbuatan dan dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan sosial. Siswa lebih mudah membangun pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalam akidah dan Islam apabila dapat mengkomunikasikan dengan guru atau siswa lain atau pihak-pihak lain. Untuk itu diperhatikan pengalaman langsung atau tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengembangkan fitrah bertauhid. Fitrah bertauhid harus dikembangkan agar berakidah dan berakhlak yang benar dan lurus. Rasa ingin tahu dan daya imajinasi manusia adalah modal dasar yang harus dikembangkan agar bersikap sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kelima, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Di sini hal tersebut agar dapat mengambil keputusan sikap dan nilai dengan tepat dan benar dalam kehidupan. Yang keenam, mengembangkan kreativitas siswa. Siswa diberi kebebasan untuk berkreasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan. Yang ketujuh, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Dengan memberikan wawasan dan kesadaran kepada siswa untuk menjadi warga negara yang taat beragama serta menghormati dan menghargai agama lain, serta memberikan wawasan nilai-nilai moral dan sosial agar menjadi warga bertanggung jawab. Yang kedelapan, belajar sepanjang hayat. Agar siswa memiliki kesadaran dan terus belajar agama sepanjang hayat. Yang kesembilan adalah perpaduan kompetensi, kerjasama dan solidaritas. Di sini siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan bekerja sama yang memungkinkan bekerja secara mandiri dan bekerja sama melalui kompetensi. Poin yang kedua akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke teman-teman, setelah tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai pengertian, hakikat, dan prinsip-prinsip pembelajaran akidah akhlak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang terakhir, yaitu tentang tujuan pembelajaran akidah akhlak. Tujuan itu sendiri adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah usaha atau suatu kegiatan selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran akidah akhlak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi, tujuan dari pendidikan moral atau akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk individu yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan bertingkah laku, bersifat bijaksana, ikhlas, jujur dan suci atau berakhlakul karimah. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran akidah akhlak menurut kurikulum Madrasah Sanawiyah. Yang pertama adalah siswa harus memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan akan hal-hal yang harus diimani sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa harus memiliki pengetahuan, penghayatan, dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk, baik dalam hubungan dengan Allah SWT, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia maupun dengan alam lingkungannya. Yang ketiga, siswa memperoleh bekal
bekal tentang akidah akhlak atau pelajaran akidah akhlak untuk melanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan menengah. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, dari pembahasan mengenai tujuan pembelajaran akidah akhlak menurut beberapa ahli, kita dapat menyimpulkan bahwasanya tujuan pembelajaran akidah akhlak adalah membentuk dan menghasilkan individu yang beriman kepada Allah SWT dan memiliki akhlakul karimah. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi pembahasan mengenai pengertian, hakikat, prinsip-prinsip dan juga tujuan pembelajaran akidah akhlak. Semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Saya mewakili kelompok 1 pamit undur diri. Thank you for watching and see you, bye.